Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Matematikawan Amatir Channel bersama saya Muhammad Soef. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal PTS yaitu untuk nomor 7 sampai 12. Soal nomor 7, suku ketiga dan suku kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 4 dan 16. Suku ketujuh barisan itu adalah pertama-tama diketahui suku ketiganya yaitu sama dengan 4 ya. Suku kelimanya sama dengan 16. Kemudian yang ditanya adalah suku ke-7. Untuk mencari suku ke-7, kita butuh nilai A dan R. Maka dapat kita lakukan dulu yaitu U5 dibagi U3 ya. U5 dibagi U3. Dalam barisan geometri, U5 itu sama dengan AR pangkat 4, selalu berkurang 1. Sedangkan U3 itu sama dengan AR pangkat 2, selalu berkurang 1 ya. Sama dengan U5-nya, yaitu sama dengan 16. U3-nya sama dengan 4. Saran saya nanti yang besar, ini ya, yang indeksnya besar dibagi yang indeksnya kecil, supaya nanti mempermudah dalam proses perhitungannya. Kemudian A dibagi A habis, R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Pangkatnya dikurangi ya, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian 4 itu bisa saya rubah jadi 2 pangkat 2 ya, untuk menyamakan pangkatnya ini. Sehingga kalau pangkatnya sudah sama, pasti R-nya juga sama, yaitu sama dengan 2 ya. Atau dalam kata lain pangkatnya dicoret gitu ya. Maka R sama dengan 2. Sudah kita peroleh R-nya. Untuk mencari nilai A-nya, misalkan saya ambil persamaan yang bawah ya, yang pangkatnya kecil saja, yaitu AR pangkat 2 sama dengan 4. Saya substitusikan R-nya sama dengan 2, menjadi A dikali R-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2, 4. Untuk menghilangkan 4-nya ini, maka kedua ruas saya bagi 4, sehingga diperoleh A kali 4 dibagi 4 habis ya. Tinggal A, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 1. Selanjutnya, untuk mencari U7 rumusnya adalah AR pangkat 6. Ini barisan geometri ya, selalu berkurang 1, 7 ke 6. AR pangkat 6. A-nya kita substitusikan 1, R-nya kita substitusikan 2. 2 pangkat 6, 64. Dikali 1, 64. Maka dapat kita peroleh suku ke-7-nya sama dengan 64. Oke. Selanjutnya, soal nomor 8. Jika X plus 2 dan 2X plus 4 dengan X positif adalah 3 suku pertama dalam barisan geometri, maka rasio barisan tersebut adalah pertama-tama diketahui suku pertamanya adalah X, suku keduanya adalah X plus 2, dan suku ketiganya adalah 2X plus 4. Ditanya rasionya. Rumusnya, rasio sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. U2-nya di sini adalah X plus 2, U1-nya adalah X, U3-nya adalah 2X plus 4, U3 ya ini ya, U2-nya adalah X plus 2. Kemudian dikali silang ya, X plus 2 dikali X, X dikali X, X kuadrat. X dikali 2, 2X. 2 dikali X, 2X. Dijumlah menjadi 4X. Kemudian 2 kali 2, 4. Selanjutnya ini kali silang dengan ini. X kali 2X, 2X kuadrat. X kali 4, 4X. Kemudian untuk menghilangkan ininya, ya, maka kedua ruas saya kurangi X kuadrat min 4X min 4. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis 4X dikurangi 4X habis 4 dikurangi 4 juga habis. Kemudian untuk ruas yang kanan 2X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan X kuadrat.
4x dikurangi 4x habis. Terus ini tidak ada ya, 0 dikurangi min 4 yaitu minus 4. Ini sama halnya dengan pindah-pindah ruas. Misalkan ini pindah ruas jadi plus x kuadrat pindah ruas menjadi minus x kuadrat. Ketemu 2x kuadrat jadinya x kuadrat. Plus 4x pindah ruas menjadi minus 4x, ketemu 4x yaitu habis ya. Plus 4 pindah ruas jadi minus 4. Nah ini. Jadi konsepnya sama kayak pindah-pindah ruas. Kemudian catatan ya, kalau ada bentuk a kuadrat minus b kuadrat itu bisa dirubah menjadi a minus b dikali a plus b. Jadi x kuadrat minus 4 ini bisa kita rubah menjadi x kuadrat minus 4-nya ini adalah 2 kuadrat. Nah ini kan posisinya sebagai a, ini sebagai b. Maka ini bisa kita rubah ngikutin ini ya, yaitu x min 2, x plus 2. Maka ini bisa kita rubah menjadi x min 2, x plus 2. Namanya ini difaktorkan. Kemudian x min 2-nya sama dengan 0 atau x plus 2-nya sama dengan 0. Minus 2-nya pindah ruas, kita peroleh x sama dengan 2. Plus 2-nya pindah ruas, kita peroleh x sama dengan minus 2. Karena x-nya positif, maka yang dipilih adalah x sama dengan 2. Ini tidak dipilih, karena x-nya yang diminta positif. Dengan rasionya yaitu, kita ambil ini aja, R sama dengan yang ini ya. R sama dengan x plus 2 per x. Nah, x-nya kita masukkan 2. 2 tambah 2, 4. Dibagi 2, 4 dibagi 2, 2 ya. Maka rasionya sama dengan 2. Selanjutnya soal nomor 9, jumlah 10 suku pertama deret geometri 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya adalah, pertama-tama diketahui suku pertamanya 2, rasionya 4 dibagi 2 sama dengan 2, atau bisa juga 2 dikali berapa sama dengan 4, yaitu dikali 2. Kemudian n-nya sama dengan 10 ya. Ditanya R10, yaitu jumlah 10 suku pertama. Rumus umumnya ini Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Kita substitusikan A-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 10, min 1, R-nya sama dengan 2. 2 min 1, 1 ya. Dibagi 1, tidak usah dihiraukan ya, karena dibagi 1 itu kan sama dengan dirinya sendiri ya. Berarti per 1 ini tidak usah dihiraukan, kemudian tinggal ini ya, 2 pangkat 10 adalah 1024, min 1, ini 2. Kemudian 1024 min 1 adalah 1023, dikali 2 sama dengan 2046. Maka jumlah 10 suku pertama dari deret ini adalah 2046. Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui rumus suku Kn barisan geometri adalah UN, sama dengan 2 dikali 3 pangkat N. Jumlah N suku pertama barisan tersebut adalah, pertama-tama diketahui rumus UN-nya yaitu sama dengan 2 dikali 3 pangkat N. Kemudian ditanya rumus Sn-nya. Untuk barisan geometri, mencari rumus Sn kita butuh A dan R. Maka kita cari A-nya dulu, yaitu sama dengan U1. Sudah diketahui UN-nya, maka N-nya tinggal kita ganti 1, jadinya 2 kali 3 pangkat N-nya 1. 2 kali 3, 6. A-nya sama dengan 6. Kemudian mencari R-nya yaitu U2 per U1. Sudah ada UN-nya, maka U2 tinggal diganti N-nya 2 ya. 2 kali 3 pangkat 2. U1-nya sudah kita peroleh 6. 3 pangkat 2, 9, dikali 2, 18, dibagi 6 sama dengan 3. Maka kita peroleh R-nya sama dengan 3. Selanjutnya rumus Sn, rumus umumnya adalah ini. Kita substitusikan A-nya 6, R-nya 3 pangkat N min 1 per R-nya 3 min 1. 3 min 1 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 pangkat N min 1-nya tetap. Nah, sehingga dapat kita peroleh rumus Sn dari deret
dari barisan geometri ini, yaitu sama dengan 3 dikali 3 pangkat N-1. Selanjutnya kita ke soal nomor 11, yaitu 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika suku tengahnya dikurangi 4, maka akan terbentuk barisan geometri dengan rasio sama dengan 2. Jumlah barisan aritmatika tersebut adalah, pertama-tama diketahui 3 bilangan ya membentuk barisan aritmatika. Artinya apa? Artinya 3 bilangan tersebut adalah A plus B, A plus 2B. Ini merupakan barisan aritmatika dengan suku pertamanya A, bedanya B. Selalu ditambah B ya. Nah, berarti bedanya B. Selanjutnya, yaitu jika suku tengahnya dikurangi 4 ya. Jika suku tengahnya dikurangi 4, maka akan terbentuk barisan geometri dengan rasio 2. Artinya apa? Artinya, perhatikan ini suku tengahnya dikurangi 4. Suku tengahnya kan yang ini. Maka A plus B-nya dikurangi 4. Sehingga A-nya tetap, kemudian A plus B minus 4, kemudian A plus 2B. Dengan rasionya sama dengan 2. Sekarang kita fokus ke pernyataan yang kedua ini ya. Oke, rasio sama dengan 2. Kita bisa menggunakan rumus yaitu R sama dengan U3 per U2. Untuk rasio ya, rumusnya rasio. U3-nya adalah A plus 2B, U2-nya adalah A plus B minus 4. Sedangkan rasionya kita peroleh sama dengan 2 ya. Selanjutnya ini bisa kali silang. 2 dikali A, 2A, 2 dikali B, 2B, 2 kali minus 4, minus 8. Kemudian ini ya, tinggal pindah ruas. A pindah ruas jadi minus A, ketemu 2A sama dengan A ya. 2B pindah ruas jadi minus 2B, ketemu 2B, habis. Kemudian minus 8 pindah ruas jadi plus 8, sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 8. Selanjutnya, kita gunakan rumus R sama dengan U2 per U1. Tadi U3 per U2, sekarang U2 per U1. U2-nya adalah A plus B minus 4. U1-nya adalah A, suku pertamanya. Rasionya 2. Kemudian dikali silang, 2A sama dengan A plus B minus 4. Di sini A-nya sudah kita peroleh 8. Maka 2 kali 8, 16. A-nya 8, B-nya tetap minus 4. Oke. Sehingga kita peroleh ini ya. 8 minus 4 sama dengan plus 4. Plus 4 pindah ruas jadi minus 4. Ketemu 16 jadinya 12. Maka dapat kita peroleh B-nya sama dengan 12. Sehingga barisan aritmetika yang semula ini ya barisan aritmetikanya kita substitusikan A-nya 8, B-nya 12. A-nya 8, B-nya 12. Jadi 8 tambah 12, 20. Kemudian A tambah 2 dikali 18, 36 ditambah 2. Mohon maaf, B-nya 12 ya. 2 kali 12, 24. Ditambah A-nya 8, yaitu sama dengan 32. Yang ditanyakan adalah jumlah barisan aritmetika tersebut. Berarti 8 ditambah 20 ditambah 32, yaitu sama dengan 60. Sehingga dapat kita peroleh jumlah barisan aritmetika tersebut adalah 60. Selanjutnya soal nomor 12. Suatu zat radioaktif yang semula berukuran 200 gram mengalami reaksi kimia sehingga meluruh 12% dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam. Jadi meluruhnya ini setiap 6 jam ya. Tentukan ukuran zat radioaktif tersebut setelah 2 hari. Pertama-tama diketahui N0 atau ukuran mula-mulanya ya, yaitu 200 gram. Berarti N0-nya 200, meluruhnya 12%, artinya R sama dengan 12%. 12% itu 12 dibagi 100 sama dengan 0,12. Keterangannya setiap 6 jam, berarti per 6 jam. Kemudian T-nya sama dengan 2 hari. 2 hari itu sama dengan 2 dikali 24 jam, sama dengan 48 jam. Perhatikan,
Di sini R-nya itu per 6 jam, maka T-nya juga harus per 6 jam ya. Jadi 48 jam ini saya rubah menjadi 8 dikali 6 jam. Maka T-nya yang dipakai nanti adalah 8. Karena ini harus sama-sama per 6 jam ya. Sekali lagi 48 itu kan sama dengan 8 kali 6 ya. 48. Sehingga T-nya yang dipakai adalah sama dengan 8. Kemudian ditanya NT, yaitu tentukan ukuran zat radioaktif, yaitu N ke T. Dijawab rumusnya ini ya, NT sama dengan N0 dikali 1 minus R pangkat T. Kita substitusikan, N0-nya 200, R-nya 0,12, T-nya sama dengan 8. 1 dikurangi 0,12 sama dengan 0,88. 0,88 dipangkat 8 itu menghitungnya pakai kalkulator ya. Jadi silakan bisa menghitung pakai kalkulator. 0,88 dipangkat 8 hasilnya dikali 200 yaitu diperoleh 71,90 gram. Artinya ukuran zat radioaktif tersebut setelah 2 hari yaitu sebesar 71,93 gram. Jadi yang awalnya 200 gram karena mengalami peluruhan maka tinggal 71,93 gram. Semakin sedikit.